Oke sahabat petani sawit, jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Baiklah, untuk para petani sawit, sekiranya apabila teman-teman petani sawit ingin mencoba menanam bibit kelapa sawit, sebaiknya teman-teman petani sawit itu harus paham dan cara memilih bibit kelapa sawit itu dengan benar. Jangan sampai memilih bibit kelapa sawit itu salah atau menyesal di kemudian hari, karena untuk memakai jenis bibit sawit itu menggunakan waktu yang sangat lama, bukan sebentar tapi lama. Tetapi untuk para sahabat petani sawit ingin menanam pohon kelapa sawit, untuk memilih bibit unggul tidak terjangkau. Nah, teman-teman petani sawit bisa menggunakan bibit cabutan ya. Bibit cabutan, tetapi harus tahu dan harus mengerti cara memilih bibit itu. Sabar ya petani sawit. Kalau teman-teman ingin menanam pohon kelapa sawit menggunakan bibit cabutan, yang harus kalian perhatikan pertama kali itu umur pohon kelapa sawit itu sudah benar-benar tua. Dikarenakan kalau kita mengambil umur bibit sawit cabutan itu yang masih berumur muda, otomatis bibit itu kurang bagus. Dampaknya biasanya itu terjadi tidak banyak berbuah, buahnya jarang. Wah, orang sering nyangkut. Kita dulu, jeda. Nyangkut di atas. Ini buat kesal. Kalau enak-enak makan kesal. Jeda dulu ya. Tinggi pula. Alhamdulillah nggak putus. Jadi buat teman-teman yang ingin mencoba bibit cabutan kelapa sawit, usahakan harus memilih pohon yang sudah tua, setidaknya itu berumur 20 tahun. Paling rendah umur 15 tahun sudah cukup untuk memilih dibuat menjadi bibit. Masalah kualitas bibit cabutan, saya menggunakan bibit cabutan, tetapi alhamdulillah panen pun tidak begitu merosot, karena pernah 2 hektar itu mencapai 3 hingga 4 ton, tembus 3 hingga 4 ton. Memang agak sedikit jarang berbuah, tetapi buah itu besar dan berat. Itulah keuntungannya kalau kita menggunakan bibit cabutan dengan metode pemilihan yang benar. Lalu apa saja yang harus kita lakukan untuk memilih bibit cabutan yang tumbuh liar di lingkaran pohon kelapa sawit itu? Nah, caranya teman-teman itu harus memilih yang setidaknya
udah 2 lembar daun. Karena yang masih 2 lembar daun itu otomatis akarnya masih pendek, belum panjang. 2 lembar daun ya. Akarnya masih pendek dan tidak terlalu stres ketika kita memindahkan di polybag nanti. Cara memilihnya pun harus paham, jangan sampai salah. Untuk cara pemilihannya, teman-teman itu harus cari, kalau masih ada bijinya, masih ada cangkangnya, pilihlah yang bijinya lonjong dan seperti buah melinjo lah ya, seperti telur ayam boleh juga. Pilihlah bijinya yang seperti itu. Karena apa? Karena untuk menyortir bibit unggul saja metodenya juga seperti itu. Seperti buah melinjo. Kebanyakan seperti itu ya. Jeda sebentar. Nah, selain dari biji cangkangnya yang bagus, sorry saya sering nengok belakang, takutnya pancing saya ditarik ikan. Seperti biji yang buahnya melido. Nah, teman-teman harus perhatikan bagian daun. Bagian daun juga harus teman-teman perhatikan. Kalau teman-teman ingin menggunakan bibit cabutan. Bagian daun teman-teman harus pilih yang setidaknya daun itu tidak kusut ya. Tidak kusut dan warnanya tidak kuning. Bersih dan agak lebar. Nah, kalau kebanyakan daun yang kusut, agak kusam, sebenarnya itu tidak bagus. Sering terjadi buah jantan. Itu yang sering terjadi kalau daunnya kusut. Metode ini mudah-mudahan berhasil dan tidak gagal, karena setelah saya praktikkan itu memang benar. Tetapi kekurangannya itu ada pada hama, karena kita tidak bisa mendeteksi bagian apakah bibit itu mudah terserang hama, apakah tidak. Itu yang sering terjadi. Nah, tetapi kalau untuk masalah buah, bibit cabutan tidak juga kalah dengan bibit unggul. Tergantung pada perawatan, seperti pupuk, lahannya bersih, sering diproning. Yang jelas pupuk lah ya, sering dipupuk lah. Wah, bentar ya teman-teman, kita rehat sejenak, pasang pancing. Dan juga untuk bagian pangkalnya ya, pangkal anak masih baru tumbuh, usahakan yang agak melebar, agak gemuk lah ya. Tetapi jangan mengambil yang terlalu besar, karena itu bisa berpotensi tidak ingin berbuah atau buah jantan besar dan subur. Terlalu subur itu tidak boleh diambil. Yang jelas kita ambil saja daunnya bersih, tidak kusut, dan masih berlembar 2 lembar daun maksud saya. Nah, untuk umur bibit, memilih bibit cabutan pun harus batanya udah tua ya, jangan terlalu muda. Kalau terlalu muda nanti bisa berbahaya, takut dapatnya tidak ingin berbuah.
Dan juga kita harus melihat bagian buah atas, apakah benar-benar banyak buah dan tandannya besar-besar. Apabila kita mengenal buahnya itu tandannya besar-besar, buahnya tidak pernah putus, maka itu lebih baik dijadikan bibit. Ada juga orang menggunakan mengambil tandannya dari batang yang sudah berondolan. Metode ini juga sangat bagus, tetapi kita harus melakukan pembusukan terlebih dahulu. Kita lakukan pembusukan, lalu kita pilih bijinya. Kalau melakukan pembusukan, dikupas, pilih bijinya yang seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu buah melinjo. Yang seperti buah melinjo, walaupun itu kecil-kecil tidak apa-apa, yang penting tidak tipis bijinya. Pilih saja yang itu, tidak apa-apa. Nah, begitulah caranya memilih bibit sawit cabutan. Terima kasih, semoga bermanfaat.